Khalid bin Walid adalah sahabat Nabi Muhammad SAW yang dijuluki sebagai pedang Allah yang terhunus. Julukan pedang Allah itu diberikan berkat kejeliannya dalam bidang militer dan ahli taktik perang. Sebagai ahli militer, Khalid bin Walid menjadi salah satu panglima perang Islam yang tidak terkalahkan sepanjang karirnya. Sebelum memeluk agama Islam, Khalid bin Walid merupakan salah satu penentang keras Nabi Muhammad SAW. Dalam perang Uhud misalnya, ia merupakan tokoh penting yang menyebabkan kekalahan kaum muslimin. Setelah Khalid bin Walid memeluk agama Islam, kemudian ia diangkat menjadi komandan oleh Nabi Muhammad SAW dan menjadi panglima perang militer Islam dari era Nabi Muhammad hingga Khalifah Umar bin Khattab. Khalid bin Walid juga memainkan perang militer utama dalam perang Ridhah melawan suku-suku pemberontak di Arabia pada tahun 632 sampai tahun 633 Masehi, penaklukan Persia oleh kaum muslimin pada tahun 633 sampai tahun 634 Masehi, dan penaklukan Suriah oleh muslimin pada tahun 634 Masehi sampai dengan tahun 638 Masehi. Khalid bin Walid memiliki nama asli Abu Sulaiman Khalid ibnu Al-Walid ibnu Al-Mughirah Al-Mahjumi. Ia lahir pada tahun 585 Masehi atau sekitar 17 tahun sebelum masa pembangunan Islam. Ayahnya adalah Walid bin Al-Mughirah, kepala subsuku Bani Mahzum yang masih bagian dari suku Quraisy di Mekah. Sedangkan ibunya bernama Lubabah binti Al-Harith. Sesuai dengan tradisi kaum Quraisy pada zaman itu, Khalid yang baru lahir dikirim ke sebuah suku Baduy di gurun. Ia dirawat oleh ibu angkat hingga berumur 5 atau 6 tahun sebelum dikembalikan ke orang tuanya di Mekah. Khalid termasuk dalam keluarga dekat Nabi. Pasalnya, bibinya yang bernama Maimunah adalah salah satu istri Nabi Muhammad SAW. Dalam budaya Arab saat itu, seorang anak laki-laki dianggap sebagai kesatria dan pemimpin sejati apabila cakap dalam seni berperang. Hal ini yang mendasari Khalid bertekad untuk menjadi kesatria yang hebat di tanah Arab. Dorongan dari sang ayah dan keluarga besarnya yang merupakan orang terpandang di suku Quraisy juga menjadi dasar Khalid untuk mendapatkan kedudukan terhormat. Dalam proses belajar seni bela diri dan berperang, ia dengan mudah menguasai teknik memanah, berkuda, dan memainkan pedang. Selain itu, ia juga memfokuskan diri pada taktik militer. Bakatnya ini semakin terarah berkat ketekunan dan latihan keras yang dilaluinya. Khalid dewasa menjelma menjadi orang yang berani dan mahir dalam bidang militer. Pengetahuannya mengenai taktik perang pun menakjubkan. Kecakapan Khalid pertama kali dibuktikan dalam perang Uhud. Pertempuran antara pasukan Islam di bawah pimpinan Nabi Muhammad SAW ini berhasil dilumpuhkan oleh Khalid yang memimpin pasukan Quraisy. Nabi Muhammad SAW selalu berdoa supaya Khalid memeluk agama Islam. Terlebih lagi, ia tumbuh menjadi seorang pemimpin prajurit yang berpengaruh. Ketika pecah perang Khandak pada tahun 627 Masehi, Khalid mendapat tugas untuk membunuh Nabi Muhammad SAW dan hampir saja berhasil menjalankan misinya. Setelah perang Khandak selesai, Khalid mendapat surat dari saudaranya yang telah mendahului memeluk Islam. Di dalam suratnya itu, saudaranya menceritakan bahwa Nabi Muhammad SAW memuji kekuatan dan kecerdikan taktik militernya. Khalid sangat tertegun dan langsung menemui Nabi Muhammad SAW di Madinah.
Ia pun masuk Islam pada saat itu juga. Setelah resmi memeluk agama Islam, Khalid kembali ke Mekah dan mengumumkan akan ikut bersama Nabi Muhammad SAW. Seluruh masyarakat Mekah kaget dengan pengumuman itu. Bahkan keluarga dekat dan para petinggi kafir Quraisy menentang keputusan Khalid bin Walid tersebut. Namun Khalid telah mantap hatinya untuk bergabung dengan barisan Islam di bawah pimpinan Nabi Muhammad SAW. Setelah itu, Khalid kembali ke Madinah, di mana ia ditunjuk oleh Nabi Muhammad sebagai panglima militer pasukan Islam. Khalid menjadi panglima militer Islam dari era Nabi Muhammad hingga era Khalifah Umar bin Khattab. Khalid bin Walid sebagai ahli militer pasukan Islam terlibat dalam beberapa peperangan, di antaranya sebagai berikut. Dalam Perang Mu'tah pada tahun 629 Masehi yang melibatkan antara pasukan Romawi dan Muslimin, ia menggantikan Zaid bin Harisah, Ja'far bin Abi Thalib, dan Abdullah bin Rawahah. Para pasukan Muslim tersebut telah gugur di medan perang. Gugurnya pemimpin pasukan itu membuat Khalid mengambil alih pimpinan pasukan dan mengatur ulang taktik bertempur. Berkat kecerdasannya, ia mampu memimpin pasukan Muslimin menerobos pasukan Romawi dengan selamat. Di bawah kepemimpinan militernya, Khalid mampu menyatukan Jazirah Arab di bawah Khalifah Islam. Khalid memimpin pasukan dan tak terkalahkan dalam beberapa kali pertempuran melawan Kekaisaran Bizantium, Kekaisaran Sasaniyah, dan sekutu-sekutunya. Pencapaian gemilangnya terjadi sepanjang tahun 632 Masehi hingga tahun 636 Masehi, di mana ia memimpin pasukan Islam dalam Perang Ridhah, Persia, Mesopotamia, dan Suriah Romawi. Khalid juga dikenal karena kemenangan telaknya pada pertempuran Yamamah, pertempuran Ulaish, pertempuran Firaz, pertempuran Walaza, dan pertempuran Yarmuk. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, tampuk pimpinan Islam dipegang oleh Khalifah Abu Bakar. Di era Khalifah Abu Bakar, Khalid masih dipercaya memimpin pasukan Islam dalam beberapa pertempuran, salah satunya yaitu Perang Ridhah. Selain itu, ia juga berhasil menaklukkan negara satelit Arab Sasanid yaitu Al-Hiraj, serta mengalahkan pasukan Sasaniyah dalam penaklukan Irak Mesopotamia. Ketika Khalifah Abu Bakar wafat dan digantikan oleh Umar bin Khattab, perannya dalam militer dikurangi. Akan tetapi, Khalid masih efektif dalam menyusun pasukan Islam melawan Kekaisaran Bizantium selama tahap awal dari peperangan Romawi Timur Arab, dan berkat dirinya Damaskus berhasil ditaklukkan pada tahun 634 Masehi. Pada tahun 638 Masehi, Khalid diberhentikan dari karir militernya oleh Khalifah Umar bin Khattab. Khalid bin Walid meninggal di Homs, Suriah pada tahun 21 Hijriah atau tahun 642 Masehi di usia 50 tahun di tempat tidurnya. Sosoknya kemudian dikenal sebagai pahlawan Islam yang berperan memimpin pasukan umat muslim menyatukan Jazirah Arab. Selama pertempurannya yang mencapai ratusan, Khalid dipastikan tidak pernah terkalahkan.